Ma'asyiral muslimin al-hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Tidak ada kata yang paling indah keluar dari lidah kita sebagai hamba Allah yang beriman kepadanya kecuali ucapan tahmid. Ucapan tahmid itu adalah kalimat thayyibah, alhamdulillah. Segala puji hak milik Allah Ta'ala. Sama-sama kita panjatkan kehadirat Al-Maula Azza wa Jalla yang telah menjamin hidup kita sejak dalam kandungan ibu sampai dilahirkan, kemudian masuk kembali ke liang lahat. Tidak bisa lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada manusia yang tidak bahagia ketika mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik sedikit maupun banyak. Yang sedikit wajib kita syukuri. Jangan harus banyak baru pandai bersyukur. Ketika sedikit tak mau bersyukur. Menghitung pun begitu, dari satu itu baru dua, bukan langsung 3, 5, 10 bersyukur. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, tidak bisa dihitung, tidak mampu kita menghitung, saking banyak. Habis air di lautan, dedaunan pepohonan sebagai kertas, ranting jadi pena untuk menuliskan. Seperti ayat Al-Quran, bergabung jin dan manusia tidak akan bisa. Itulah dia wahyu yang telah diberikan kepada Nabi terakhir Muhammad SAW. Ini guru kita, mursyid kita, penunjuk jalan kepada jalan yang mustahil lidahnya berdusta seumur hidupnya. Itu yang harus kita percayai. Adapun selain Nabi Muhammad itu tidak bisa. Ini yang kita rasakan sekarang ini. Prihatin kita melihat kehidupan kita sejak terjadinya COVID, sampai sholat pun saf direnggangkan. Tak pernah sekalipun Nabi Muhammad menyuruh sebelum angkat takbir, luruskan saf dan renggangkan. Kok bijak-bijak pula kita merenggangkan saf. Saudara-saudara hadirin yang berbahagia, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Itu ayat Al-Quran, wajib kita mengimaninya, mempercayainya. Wa ma yantiqu, Muhammad itu tak pernah bertutur anil hawa, didorong hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, kecuali tutur sapa atau ucapannya itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat mengetahui sesuatu yang akan terjadi. Kita hanya bisa tahu apa yang sudah terjadi. Nasib diri kita secara pribadi pun tak tahu kita. Mohon maaf, apakah kita ahli surga atau ahli neraka? Besokkah kita mati atau masih bertahun-tahun ke depan? Salah satu contohnya, Muhammad pernah bersabda, "Sayati ala ummati zamanun la yabqa min al-islam illa ismuh wa la yabqa min al-Qur'an illa rasmuh wa masajiduhum 'amirah wa hiya farahum min al-huda wa ulama'uhum sharrun man tahta 'alim as-sama' takhruj minhum al-fitan wa fihim ta'mur." Akan datang nanti di masa mendatang nasib umatku bahwa Islam itu hanya tinggal nama. Hukum yang berlaku dalam Islam rata. Bukan tidak mengerti mana yang haram, mana yang halal, tetapi mengikuti hawa nafsu, sehingga yang haram pun dikipas walaupun ujungnya harus ke neraka. Al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mutasyabbihah. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antara halal dan haram perkara yang syubhat, samar, tidak jelas. Kalau yang tidak jelas wajib ditinggalkan. Kalau sudah hati berkarat susah, kalau sudah hati berkarat pantang lewat.
semua akan disikat. Jangankan yang halal, yang haram pun lewat, apalagi namanya subuhan. Yang kedua, wala yabqa minal Qur'an illa rasmu. Al-Quran sudah banyak umat Islam yang tidak tahu membacanya. Benar atau tidak, tolong diprediksi. Android ini satu sisi kita bersyukur. Kalau berbicara tentang kematian, dahulu kalau ada yang musibah, dikirim dulu salah satu keluarga untuk menjemput keluarga yang jauh. Kalau yang 5 jam pergi, 5 jam pulang. Syukur-syukur nampak mayat. Sekarang berpisah ruh dengan jasad, angkat Android. Dalam beberapa menit sudah sampai. Sebentar yang sampai keluarga tadi. Tetapi sayangnya pengguna Android lebih banyak kepada yang negatif, bukan kepada yang positif. Inilah membuat salah satu hancur Islam. Alif sampai ya di Medan masih banyak. Saya tahu, saya tinggal di sana. Tidak mengenal mana huruf alif, mana huruf ya, berbahaya. Jangan anggap enteng, jangan remeh terhadap itu. Taraktu fikum amrayn nasihatain, kata Nabi, kutinggalkan buat kamu 2 nasihat. An-nadir was-samit, yang bisa berbicara dan yang tak bisa bicara. Samit itu diam. Yang bisa berbicara adalah Al-Quranul Karim. Al-Quran merupakan tulisan di atas kertas, itu mati, tidak akan pernah hidup kalau tidak manusia yang menggerakkan lidahnya membaca Al-Quran. Malaikat Allah menjadi saksi terhadap diri kita membaca Al-Quran. Pada saat nanti kita sudah mati, andaikan ada malaikat yang menghadap kita, Allah menjadikan Al-Quran yang kita baca hidup dan berkata, ya mana la tu'adzibhu, jangan kau azab dia. Al-Quran adalah Al-Quran yang dia baca di masa hidupnya, dan dia aku hidupkan di dunia, dia aku hidupkan di hari akhirat. Makanya Al-Quran menjadi syafaat sesuai dengan doa Allahumma adil Al-Quran, Allahumma ja'al Al-Quran syafi'an lil asfar. Jadikan Al-Quran menjadi pembantu penolong bagi para pembacanya. As-samit, yang mati, yang tak bisa berbicara. Artinya sekian banyak keluarga dekat maupun yang jauh dari kita yang meninggal dunia, kita datang untuk melihatnya. Ini harus dijadikan pelajaran. Maka diharapkan para pengantar jenazah itu sampai ke kubur biar dapat para Bukhairah, para gunung Uhud. Begitu kita masukkan mayat ke dalam kubur, ya Allah, kapan aku akan mengalami hidup seperti dulu? Sekaya manusia kalau sudah mati miskin, secantik manusia kalau sudah mati fakir, sejago, seganteng, semuanya akan menjadi fakir. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala makhluk yang berakal maupun yang tak berakal pasti rusak, hancur, binasa, kecuali yang tidak adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, nikmat Tuhan kami yang mana lagi yang harus kami dustakan. Yang ketiga, wa masajiduhum amirah, masjidnya umat Islam itu hingga sekarang megah meriah, lantai dari granit, besinya cor sebesar itu jari tangan, bakarnya stainless, cantik, megah. Apa artinya? Wahiyya farahun minal huda. Kalau tidak ada yang datang untuk mengaji, tidak ada datang untuk sholat, bukan bangunan itu yang diharap bisa menyerap hidayah, tetapi manusia yang tidak satupun yang tidak diberikan alat akal untuk dipergunakan, mana jalan yang ditempuh, mana yang tidak. Kalau gereja milik orang Islam, masjid milikku, apakah aku tidak wajar benar? Siapa lagi yang akan menghidupkan masjid? Innama maka dari musyrikina ayyamuru masajid Allah syahidin ala anfusihim bil kufur ulaika habitat a'maluhum.
Allah tidak pernah menawarkan kepada orang musyrik untuk meramaikan masjid yang bangga dengan kekufuran mereka. Amal mereka telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama shalah wa ata zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal ulaika asa an yakunu minal muhtadin. Diharapkan untuk memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhirat, mendirikan sholat, membayar zakat, dan tidak ada pernah ada rasa takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman rindu bertemu dengan Tuhannya. Siapa yang beriman ingin pamannya dari Arabi, siapa yang mengharap ingin bertemu dengan Tuhannya, penuhi dua syarat. Fal ya'mal amalan shalihan, kerjakan amal saleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan syirikkan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa mazahiduhum amirah wa hiya farahum minal huda. Wa ulama'uhum syarru man tahta adin sama takhruju minhumul fitan wa fihim ta'am. Ulama sudah banyak yang menjadi ulama proposan. Berat minta orang kaya ini. Apalagi dia orang ulama. Ulama itu waris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Nah, pada kata Nabi Muhammad, akrimul ulama, muliakan kamu ulama. Kata ulama itu dari ilmu, ain lam mim alim ilmu. Itulah dipecah menjadi ulama. Kenapa? Fa inna ulama warasatul anbiya, ulama itu warisan Nabi. Quran warisan Nabi, surga warisan Nabi. Man akramal ulama faqad akramallaha wa rasulah. Barang siapa yang memuliakan ulama, samalah dia memuliakan Allah dan Rasulullah. Fa innal ulama la yarithuna dirhaman wala dinar. Ulama tidak mewariskan mata uang dirham dan dinar, wa inna mawarasul ulum, tetapi dia hanya mampu mewariskan ilmu. Hadirin sedang jemaah rahimahumullah. Saat ini kita berada di bulan Rajab. Rajab syahrullah, bulan Allah. Wa Sya'ban syahri, Sya'ban bulan Qadar Muhammad. Wa Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan bulan umat. Rajab tersusun dari 3 huruf, Ra Jim Ba. Ra rahmatullah lil mu'minin, rahmat Allah hanya disediakan bagi orang mukmin. Jim jurmun, jurmul abdi, dosa hamba. Ba birullah, kebaikan Allah, lil mu'minin, untuk orang mukmin juga. Wahai hambaku, ku apit namamu dengan 2 sifatku yang baik, rahmat, rahim, Allah pengasih. Kemudian birun, dengan sifat Allah yang baik. Makanya saya katakan tidak bisa kita hidup tanpa nikmat Allah. Jangankan mengerjakan yang baik sesuai tuntutan agama, mengerjakan kejahatan pun tidak bisa lepas dari nikmat Allah. Cuma pelaksana yang menyalahgunakan nikmat itu. Saudara-saudara hadirin sidang rahimahumullah. Dalam Al-Quran di surah At-Taubah ayat 36 Allah berfirman, Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim fala tadlimu bihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa alamu anna Allaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun menurut ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Dimulai dari pada bulan Rajab Hijriah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, 12. Minha, di antara 12 bulan itu ada arba'atun hurum, 4 bulan yang haram. Arti haram di sini adalah bulan suci 3 berturut Syawal, setelah kita penat lelah latihan fisik berpuasa,
di bulan Ramadan, disenangkan kita di bulan hari raya bulan Syawal, makan minum bebas Syawal. Dan di Syawal inilah persiapan jamaah haji, memasukkan pakaian koper untuk berangkat menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Zulqaidah, saat jamaah berangkat dari segala macam ya penjuru dunia, karena Baitullah adalah milik umat Islam. Kemudian Zulhijjah, pelaksanaan haji sampai kepada pulangnya, terus nanti masuk kepada bulan Muharram, tahun baru. 5 bulan setelah daripada bulan itu masuklah bulan Rajab. Inilah dia bulan Isra wal Mi'raj. Hadirin sidang rahimakumullah, Nabi bersabda, inna fil jannati nahran, sesungguhnya di surga itu ada sebuah sungai, yuqalu lahu Rajab, namanya sungai Rajab. Ma'uhu, airnya ahla minal asal, lebih manis daripada madu, wa abyadu minal laban, lebih putih daripada susu, wa abradu minas salji, dan lebih dingin daripada salju. Man sama fihi yauman, siapa saja yang mempuasakan bulan Rajab sehari saja, saqallahu min dzalikal nahar, Allah memberinya minum dari air ini. Semoga bermanfaat. Di atas keterbatasan waktu khutbah tidak akan demikian. Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap dalam lindungan ajaran Muhammad Rasulullah Habibullah bin Abdul Alam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dari masa sesungguhnya manusia pada prinsipnya semua merugi, tidak ada